Habib Rizik. Ya dari bermula dari kontang-kelantung, pengangguran, katakan begitu, dan akhirnya kuat Mas, menjadi sekte Habaib Alwi. Rizik Syihab ini udah betul-betul punya ajaran baru Mas. Ngakunya saja Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sistem imamahnya itu sistem imamah yang menggunakan yang mengaku sebagai sahibul haq ini kan bahaya sekali Mas. Bahkan ada beberapa tokoh minta diskursus nasab ini dihentikan. Menghentikan diskursus nasab sebelum banyak kesadaran masyarakat publik tentang membangun kesetaraan kemanusiaan, sebelum tumbuh kesadaran ini, diskursus nasab dihentikan. Itu sama halnya ingin melindungi orang-orang yang tetap ingin melanjutkan sistem perbudakan spiritual Mas. Makanya diskursus nasab tidak boleh dihentikan. Karena apa? Ini dalam rangka membangun kesadaran publik, edukasi kepada masyarakat. Karena kita tidak bisa mengandalkan para profesor, para ilmuwan, para elit. Kita hanya bisa mengandalkan orang-orang yang memiliki kesadaran interpersonal. Dan kesadaran interpersonal, hubungan antara satu tokoh dengan masyarakat, itu kan diajarkan oleh Nabi. Posisi seperti inilah yang akan menimbulkan cinta yang sejati. Saya mendapatkan ilmu banyak dari Nabi saya yang saya cintai, Nabi Muhammad. Itu karena ada empati, simpati yang bisa saya tarik dari Nabi Muhammad. Dan ini sumbernya dari hati. Apakah rasional? Rasional sekali. Seluruh gerakan Nabi itu membebaskan dan mencerahkan. Seluruh gerakan Nabi itu membebaskan dan mencerahkan, tidak ingin mengusir orang. Tidak pernah Nabi mendoakan orang jelek, Mas. Ini ada sekte baru, mengaku cucu Nabi, mendoakan orang kualat. Di Ka'bah lagi doanya, Mas. Contoh mencintai tidak dengan ilmu itu apa, Mas? Sampai mencium kaki, itu namanya mencintai tidak pakai ilmu itu, Mas. Contoh mencintai tidak pakai ilmu apa? Sudah ada penelitian Kiai Imad. Fakta historis sudah dipaparkan. Tapi masih keras kepala. Bahkan membuat dalil-dalil framing. Ini kan mencintai tidak dengan ilmu, Mas. Habib palsu. Setelah tesis Kiai Imaduddin Osman, bagaimana rakyat bertindak. Habib dari segi istilah antropologis itu kan untuk panggilan seseorang dari Yaman, yang pertama kali menerima panggilan itu kan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Mas. Kemudian di masa kolonial Belanda, Mas, itu di era Utsman bin Yahya, Mas, di era Snok-Horgonya itu, dan menemukan istilah ini itu mencapai puncak euforia itu pada 15 tahun terakhir, Mas, bersamaan dengan sekte Habaib Alwi. Ini udah masuk, ya Imam sudah memasukkan ini ke kategori sekte ya? Iya. Saya kategori sekte, Mas, kategori aliran baru. Karena tentu itu cikal bakalnya bermula dari Pam Swakarsa, orde baru dulu, Mas, tumbangnya orde baru, memasuki orde reformasi, bermula dari kontang-kelantung, pengangguran, katakan begitu. Kemudian ada yang memanfaatkan bareng-bareng Pam Swakarsa, dilibatkan dalam tanda kutip untuk keamanan Jakarta, merespon reformasi yang dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, katakan begitu. Kemudian pihak TNI melibatkan masyarakat sipil, termasuk di situ ada Habib Rizik. Saat itu kan Habib Rizik dan kawan-kawan itu kan komunitas panggilan lah, Mas. Komunitas panggilan yang bisa dimainkan dalam tanda kutip oleh TNI untuk menjadi pengaman dari sipil. Keaman membantu pihak kepolisian atau TNI yang memang sengaja diambil dari sipil dengan sukarela untuk bersama-sama menjaga Jakarta dalam tanda kutip atau hal yang dibutuhkan oleh negara
barangkali untuk membuat semi politik power, katakan begitu. Kekuatan semi sipil, kekuatan sipil, katakan begitu, Mas, yang bisa dikendalikan oleh negara. Belum ada greget, belum ada eksistensi. Pokoknya ibaratnya diundang itu dengan penuh keikhlasan dari Habib Rizik, dan apa yang akan diperlakukan oleh pengundang itu sudah sama-sama ikhlas lah, Mas. Karena belum ada power, tapi ternyata relasi dengan pihak keamanan negara, terus jaringan komunikasi, eksistensi keberadaannya semakin menguat, akhirnya mencoba melakukan bargaining politik sebagai basis massa untuk mendongkrak suara-suara calon-calon para elit politik yang sedang berlaga baik di legislatif maupun di eksekutif, untuk ketika melibatkan politik rakyat gitu. Tapi punya kelebihan Habib Rizik, bisa memanfaatkan momentum, memanfaatkan kesempatan, bagaimana kesempatan itu bisa menjadi satu kesempatan dalam kesempitan untuk membangun kekuatan kecil yang dia kumpulkan, sehingga akhirnya menjadi besar dan akhirnya kuat, Mas, menjadi sekte Habaib Alwi dalam bentuk organisasi yang disebut FPI itu, Mas. Dulu sebelum puncak euforia sekte Habaib Alwi yang tersentral pada imam besar sosok Habib Rizik ini, itu Habib-Habib kan pada santun, Mas. Gemar bersilaturahim dengan penuh kelegaan dan kerelaan. Ketika diterima tuan rumah, ketika tidak diterima ya sudah. Ketika diterima, ibaratnya pulang, mohon maaf, sekedar keikhlasan tuan rumah untuk memberikan sangu atau amplop, semuanya saling ikhlas, Mas. Dan Habib-Habib itu betul-betul seperti sebuah keluarga, Mas. Saya tidak mengatakan jual minyak atau jual baju, tidak. Saya mengatakan mereka sebagai sosok-sosok yang gemar bersilaturahim, istilah saya, Mas. Kalau jual minyak, jual baju itu kan istilah orang lain, bukan istilah saya, Mas. Dan itu nyaman untuk konteks masyarakat di seluruh Indonesia, Mas. Tetapi kemudian menjadi sekte. Mengapa kan saya katakan sebagai sekte? Karena ada dua ajaran penting di komunitas Habaib Alwi, seperti sebuah aliran yang betul-betul tidak bisa diganggu-gugat. Mengapa saya katakan tidak bisa diganggu-gugat? Karena siapapun yang mengkritisi Habib ini dikatakan dajjal. Dan itu ada ungkapan itu loh, Mas. Ya, siapapun yang mengkritik Habib dikatakan dajjal. Bahkan juga ada yang mengatakan tidak percaya Habib sebagai diri Nabi, maka matinya akan mati kafir, tidak dapat syafaat Nabi. Ini sebuah wajah sekte ini, Mas. Ini sudah berwajah sekte ini. Nah, ini bentuk-bentuk wajah sekte ya seperti ini itu, Mas. Makanya kalau saya mengatakan sekte tidak salah. Karena memang komunitas Habaib Alwi ini sudah berwajah sekte. Lah, mereka saya katakan sudah berwajah sekte karena punya ajaran yang mereka kuatkan itu seperti Shahibul Haq, pemilik kebenaran tunggal, sehingga legitimasi kebenaran, keabsahan kebenaran dalam keberislaman itu harus bersumber dari sekte ini. Kalau enggak zalim, kalau enggak aliran sesat, kalau enggak liberal. Kemarin sistem sekte itu kan juga dikeluarkan oleh Hanif Alatas, dialamatkan kepada Guru Gubul. Guru Gubul dapat predikat baru dari sekte Habaib Alwi ini sebagai liberalis, katakan begitu. Tidak tanggung-tanggung cap negatif pada komunitas yang tidak sesuai dengan arah pikiran imam besar Habib Rizik ini, semua dalam kategori di luar kesempurnaan Islam, katakan begitu. Ini bahasa halus saya. Bahasa kasar mereka itu sudah dalam kategori kafir lah, dan dalam kategori dilaknat, terlaknat,
dalam kategori yang sudah tidak pantas mendapatkan syafaat Nabi. Karena mereka punya kebesaran, punya alat legitimasi, saya katakan. Punya alat legitimasi yang mereka sebut sebagai cucu Nabi itu, Mas. Jadi sahibul haq, pemilik kebenaran dan tersentral dalam sistem keimaman yang dibungkus dengan status cucu Nabi, kemudian sembarangan membuat tuduhan-tuduhan negatif pada komunitas-komunitas lain, ini sudah berwajah sekte, Mas. Jadi saya tidak mengada-ngada. Instrumen kategori sekte itu kan kelihatan, Mas. Di download di Google atau di beberapa buku kategori sekte. Wajah sekte itu kan kelihatan semuanya itu, Mas. Dari itu. Nah, itu menguat, Mas, pada 15 tahun terakhir ini. Lah, tetapi perlu saya sampaikan, kalau tidak dalam Imam Habib Rizik tidak masuk dalam perbincangan saya pagi ini, Mas. Mengapa saya batasi di Habaib Ba'alwi dalam sekte Imam Habib Rizik? Karena ini sudah menjadi wajah tersendiri yang bisa kita analisis sebagai sekte. Jadi kalau ada komunitas Hadramaut atau komunitas Yaman yang tidak merasa dalam sekte ini, jangan berkomentar dan jangan ikut emosi. Itu. Jadi yang boleh emosi hanya yang masuk dalam sekte Imam Habib Rizik ini, Mas. Yang tidak, jangan ikut diskusi di sini, katakan begitu. Jangan ikut menggugat, katakan begitu. Kemudian mereka itu sudah tersentral dalam kepemimpinan Habib Rizik. Dan kekuatan sistemik ini sudah tersistem dalam sistem imam besar Habib Rizik. Dan itu nampak real, empiris ketika Habib Rizik habis kabur selama 3 tahun itu, pulang, kemudian direspon oleh para habaib pada ikut menyambut, dan didukung dengan energi dan amunisi tambahan basis sosial ini, basis massa, yang disebut dengan para muhibbin. Ini kan amunisi tambahan ini. Amunisi tambahan sekte Habaib Ba'alwi yang tersentral dalam sistem Imamah Habib Rizik, Mas. Ini menguatkan pada 15 tahun terakhir ini, Mas. Dan akhirnya sosial media diramaikan dengan istilah Habib. Istilah Habib pasca tesis Kiai Imad dan bagaimana seharusnya atau sebaiknya rakyat mensikapi atau bertindak. Istilah Habib dari segi hakikat itu sebenarnya yang digunakan oleh orang-orang yang memanggil Habib pada sosok yang dari Hadramaut atau Yaman, itu secara hakikat sebenarnya sudah palsu sebenarnya, Mas. Tetapi mungkin dari segi istilah saya tutup mata, tutup telinga aja, Mas. Artinya tidak saya persoalkan. Bagaimana kalau itu dipandang dari sisi hakikat cinta? Hakikat penggunaan habaib. Itu betul-betul menakutkan, Mas. Karena memang ada istilah Habib yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang digambarkan dalam Al-Quran, Mas. Yang tidak boleh diikuti pola seperti ini. Tetapi ini betul-betul menjadi topik trending di sekte Habaib Ba'alwi dalam sentralistik Imamah Habib Rizik, Mas. Yang betul-betul pernah digunakan oleh kelompok Yahudi dan Nasrani. Di dalam ayat Al-Quran itu kita sangat sering mendengar, karena ini masyhur, saya katakan begitu, Mas. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu punya anggapan, punya persepsi, mereka itu sebagai anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Nah, ini penggunaan istilah Habib yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang direkap dalam ayat Al-Quran. Digambarkan di dalam ayat Al-Quran. Mengapa Al-Quran
sampai mengulang, membacakan kepada umat Nabi Muhammad terhadap fenomena pengakuan, fenomena upaya-upaya glorifikasi, mengunggul-unggulkan status sebagai abnaullah dan orang yang dicintai Allah. Mengapa begitu? Karena ini untuk sebuah glorifikasi sistem rasial di komunitas Yahudi dan Nasrani. Dan ini jangan diikuti. Karakter glorifikasi sebagai mengaku sebagai anak Allah, mengaku sebagai orang yang dicintai Allah, ini itu bahaya ini. Jangan diikuti. Umat Nabi Muhammad jangan ada yang seperti ini, maksudnya begitu, Mas. Iya. Lah, mengapa? Mereka merasa sebagai orang yang dicintai Allah, sebagai anak-anak Allah. Tapi pola kehidupannya, pola keberagamaannya, itu pola yang berhenti pada sistem rasialnya sendiri, Mas. Untuk membesarkan komunitasnya sendiri, menghadang kesadaran manusia menuju Allah dan menuju kebenaran. Jadi seolah-olah sahibul haq, pemilik kebenaran itu ya Yahudi Nasrani. Di era itu, Mas. Di era itu yang digambarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini jangan diikuti pola ini. Itu sistem glorifikasi yang menyesatkan. Mengaku sebagai kekasih Allah, tapi menutup seluruh jaringan cinta yang menuju Allah. Semuanya itu nuansa cinta itu, nuansa keunggulan, nuansa kemegahan, itu ingin disentralkan pada komunitas mereka. Dan itu terasa loh, Mas, dalam sistem imamah yang dilakukan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan. Ceramah safari dakwah, tapi suruh ngasah arit misalnya. Arit, dan mengajak kemarin ceramah Habib Rizik sebelum berangkat umroh itu kan seolah-olah fenomena fufufafa itu sebagai instrumen untuk mengglorifikasi gerakannya dia kembali. Sehingga ada isu yang bisa dimainkan untuk batu loncatan membangun eksistensi sektenya itu. Jadi sebenarnya sasarannya bukan fufufafanya sebenarnya, Mas. Fufufafa hanya sebagai sebuah fenomena untuk menunjukkan eksistensi sekte Habaib Ba'alwi dalam sistem Imamah Habib Rizik. Yang di luar sistem Imamah Habib Rizik saya tidak mau tahu, Mas. Sehingga yang akan kita pertanggungjawabkan ketika ada gugatan itu yang dalam kajian ini. Habaib Ba'alwi dalam sistem Imamah Habib Rizik. Ini berbahaya sekali. Tapi negara memahami ini sebagai fenomena biasa. Kita semua sebagai fenomena biasa. Padahal ini berbahaya, Mas. Lah, sekarang apa itu prinsip cinta yang benar? Seperti apa prinsip cinta yang benar? Prinsip cinta yang benar itu, Mas, walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu betul-betul asyaddu hubbanillah. Menampakkan kekuatan, gelora yang luar biasa, rasa yang diiringi dengan suasana yang dahsyat hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Bahkan di ayat Al-Quran yang masyhur kita dengar juga kita temukan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, wahai Rasulullah, kepada umatmu, kalau kalian semua mencintai Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai kalian. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani kan tidak mengikuti Nabi, Mas. Mereka karena merasa sebagai nahnu abnaullah wa ahibba'u. Lah, mengikuti Nabi itu ya cintanya kepada Nabi, bukan kepada sosok manusia yang di luar risalah kenabian. Mencintai Nabi itu ya mencintai Allah, mencintai Nabi. Dengan mencintai Nabi maka Allah akan mencintai dia. Tidak membelokkan kedua cinta itu kepada umat Nabi Muhammad, kepada sistem kealaman ini. Karena cinta itu hanya bisa dipersembahkan hanya dua hal, Mas. Dan itu pun harus dibaca dalam bentuk kesaksian yang utuh, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta itu hanya dua arahnya atau tujuannya, goal akhirnya, yaitu kepada Allah dan Rasulullah.
ajaran dari sekte Habaib itu mengenai hal tersebut adalah menuju Allah dan Rasulullah itu adalah dengan mencintai Ahlul Bait, di mana Ahlul Bait itu diasosiasikan secara erat dengan kaum Habaib. Jadi masyarakat berpikir atau dibikin berpikir mencintai Habaib itu pintu atau jalan menuju cinta Allah dan Rasulullah. Gimana ya? Itu sudah pembelokan juga itu, Mas. Malah membelokkan, malah membuat pembelokan secara bertumpuk-tumpuk. Itu berbahaya sekali itu. Mereka mengatakan Habib pada Ahlul Bait itu juga salah, Mas. Habib Ahlul Bait itu juga salah. Ahlul Bait itu hanya ahlul kisah, Mas. Orang-orang yang pernah diselimut selendang Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu, Mas. Dan gambaran sebagai Ahlul Bait yang disucikan Allah itu pun memiliki banyak konsekuensi yang harus mereka lakukan sehingga Allah akan mensucikan mereka. Ada konsekuensi-konsekuensi logis dalam pandangan dan perbuatan yang digambarkan di dalam Al-Quran, sosok-sosok Ahlul Bait itu, Mas. Dan sangat jauh dari sisi istilah saja sudah salah. Habib mengidentifikasi sebagai Ahlul Bait itu juga sudah salah, Mas. Mencintai Ahlul Bait itu memang benar sebagai nas, dan Ahlul Bait itu sosok-sosok yang memiliki fakta historis yang disebutkan dalam sejarah yang sudah pakem ya seperti itu. Nah, kalaupun mereka menggunakan istilah keturunan Ahlul Bait mungkin benar, tapi kan harus diteliti dulu. Benar nggak mereka itu keturunan Ahlul Bait, kan begitu, Mas? Iya, iya. Karena untuk mengidentifikasi Ahlul Bait itu kan fakta historis yang bisa dipahami, Mas. Memahami Ahlul Bait itu siapa pada saat itu fakta historis. Kita membaca dalam konteks sejarah yang tercatat dalam konteks catatan yang sezaman. Dan semua catatan sudah clear, namanya Ahlul Bait itu ya sosok-sosok yang saya sebutkan tadi. Nah, tidak ada Habib. Oke, kalau Habib ingin mendapatkan legitimasi, paling tidak legitimasinya itu sebagai cucu Ahlul Bait. Tapi kan harus diteliti ulang. Betul nggak mereka dzurriyyah Ahlul Bait atau keturunan Ahlul Bait? Nah, ternyata hasil risetnya Kiai Imad mengatakan tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Ahlul Bait. Dzurriyyah Ahlul Bait aja tidak terkonfirmasi, kok sampai mengaku Ahlul Bait. Dzurriyyahnya aja tidak kok mengaku Ahlul Bait itu kan. Iya. Ya itu, Mam. Cinta itu ditujukan hanya kepada dua, yaitu kepada Allah dan Rasulullah kan. Kemudian kalau dari sekte Habaib itu dijembatani oleh cinta kepada Habaib sebagai Ahlul Bait, begitu kata mereka ya. Apa bedanya konsep itu dengan konsep kita mencintai orang tua misalnya? Bahwa dengan mencintai orang tua, dengan berperilaku baik kepada orang tua, itu merupakan bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulullah ya. Apa bedanya konsep itu? Oke, Mas. Kemarin dalam ceramah saya sampaikan cinta kita kepada antar manusia, termasuk pada orang tua, kepada guru, itu berbeda sumbernya dengan cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, Mas. Cinta kita kepada antar manusia itu sumbernya dari tiga potensi dalam diri manusia, Mas. Bersumber dari al-hawa, angan-angan manusia, pengandaian manusia. Manusia itu kan kadang jatuh di pengandaian itu, Mas. Kalau seseorang diandaikan sebagai anak angkat si fulan, tentu yang dijadikan anak angkat ini dengan segala pengorbanan si fulan kepada anak angkatnya, pengandaian ini akan membuat anak angkat itu lebih setia kepada bapak angkatnya. Anak kepada orang tua, anak yang diandaikan sebagai anak dari orang tua, itu kan akan menimbulkan sebuah sistem imajinasi pengandaian yang membuat anak itu akan setia kepada orang tuanya. Dan orang tua akan merefleksikan dengan segala bentuk kasih sayangnya kepada anak, karena ada pengandaian relasional itu tadi, Mas.
atau sebuah pengandaian orang ingin menganggap seseorang sebagai teman terdekat karena mengandaikan seperti bapaknya, mengandaikan sudah seperti anaknya, karena ditinggal, mengandaikan kepada orang lain sebagai anaknya karena dia ditinggal mati anaknya, terus akhirnya menjadi dekat. Sumber yang kedua, hubungan antar manusia itu karena ada kehendak, Mas. Ada kehendak. Kehendak ini karena ada sistem yang cocok, ada mawaddah, ada sebuah ketertambatan. Kehendak itu karena didorong oleh ketertambatan, Mas. Kedua, kehendak itu karena didorong oleh kesamaan sifat. Ketiga, kehendak itu karena didorong oleh kasih sayang, intensitas kasih sayang, keberlangsungan kasih sayang yang terus-menerus. Itu akan menimbulkan kehendak-kehendak yang simetris di situ, Mas. Yang memiliki presisi kehendak antara orang tua anak. Dan yang keempat, kehendak itu kadang diiringi oleh amanah karena ada tanggung jawab, maka muncul kehendak, mendorong kehendak. Saya punya anak adalah amanah saya, maka saya akan muncul kehendak untuk melindungi anak saya. Sama seorang suami mendapatkan seorang istri, istri adalah amanah bagi dia, maka dia punya kehendak untuk melindungi istrinya. Suami kepada istri yang sah melalui akad nikah, dia akan mengatakan cinta. Tapi itu atas dasar kehendak yang berbasis pada mawaddah, mahabbah, rahmah, dan amanah, Mas. Yang saya sebutkan tadi artinya. Dan yang ketiga, sumber cinta antar manusia itu, yang ketiga adalah syahwat, Mas. Makanya seseorang yang punya syahwat, seorang laki-laki yang punya syahwat sama perempuan, pasti dia akan mengatakan cinta. Tapi sebenarnya itu basisnya basis syahwat. Jadi cinta antar manusia itu tidak sejati, Mas. Dibungkus oleh tiga hal itu tadi, pengandaian, kehendak, dan syahwat. Makanya sangat sementara cinta antar manusia itu. Kesemuanya itu muncul dengan istilah cinta. Jadi istilah cinta antar manusia itu sumbernya dari tiga, Mas. Sementara semuanya. Nggak ada yang hakiki. Yang hakiki kepada Allah dan Nabi Muhammad. Nah, sumber cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad itu karena adanya ikatan rohaniyah, hati dan akal, nalar. Mengapa saya katakan begitu? Ada suasana empati, simpati saya pada Nabi Muhammad karena memiliki perjuangan yang luar biasa dan total kepada umat. Apa yang terjadi di Persia itu? Banyak para arsitektur, para ilmuwan, kayak tidak berguna. Mengapa? Karena di depan mata mereka ada sistem perbudakan dibiarkan. Di Romawi juga gitu, banyak ilmuwan, arsitektur, tapi nggak berguna. Mengapa? Karena di depan mata mereka ada sistem perbudakan dibiarkan. Tidak ada hubungan interpersonal. Sementara Nabi Muhammad dalam hidupnya, itu ada hubungan interpersonal. Nabi Muhammad bukan seorang ilmuwan, Nabi Muhammad bukan seorang arsitektur, Nabi Muhammad seorang nabi, utusan Allah, yang memiliki hubungan interpersonal. Setiap ada sistem perbudakan, dia ingin ikut terlibat membebaskan budak, Mas. Setiap ada orang yang sedih, dia ingin terlibat membebaskan dan mencerahkan orang-orang yang sedih. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal diam ketika melihat sistem perbudakan di depan mata, karena ada kesadaran interpersonal itu. Nah, ini kan bentuk empati, simpati Nabi Muhammad yang dibangun, dan inilah cinta hakiki, Mas. Kan jarang orang yang memiliki, di Indonesia ini kan juga banyak, Mas, para ilmuwan, bahkan orang yang menyandang paham agama, tapi kan membiarkan sistem perbudakan spiritual, tidak melakukan pencerahan dan pembebasan. Bahkan seolah-olah perilaku habaib ba'alwi yang sudah overdosis dalam membangun hegemoni dan relasi kuasa itu, masih banyak orang-orang yang paham agama membiarkan. Bahkan ada beberapa tokoh minta diskursus nasab ini dihentikan. Menghentikan diskursus nasab sebelum banyak kesadaran masyarakat publik tentang membangun kesetaraan, kemanusiaan, dan egalitarianisme. Sebelum tumbuh kesadaran ini, diskursus nasab dihentikan. Itu sama halnya ingin melindungi orang-orang yang tetap ingin melanjutkan sistem perbudakan spiritual, Mas. Makanya diskursus nasab tidak boleh dihentikan. Karena apa? Ini
ini dalam rangka membangun kesadaran publik, edukasi kepada masyarakat. Karena kita tidak bisa mengandalkan para profesor, para ilmuwan, para elit. Kita hanya bisa mengandalkan orang-orang yang memiliki kesadaran interpersonal. Dan kesadaran interpersonal, hubungan antara satu tokoh dengan masyarakat, itu kan diajarkan oleh Nabi. Posisi seperti inilah yang akan menimbulkan cinta yang sejati. Saya mendapatkan ilmu banyak dari Nabi saya yang saya cintai, Nabi Muhammad. Itu karena ada empati, simpati yang bisa saya tarik dari Nabi Muhammad. Dan ini sumbernya dari hati. Apakah rasional? Rasional sekali. Seluruh gerakan Nabi itu membebaskan dan mencerahkan. Seluruh gerakan Nabi itu membebaskan dan mencerahkan, tidak ingin mengusir orang. Tidak pernah Nabi mendoakan orang jelek, Mas. Ini ada sekte baru, mengaku cucu Nabi, mendoakan orang kualat. Di Ka'bah lagi doanya, Mas. Mendoakan orang untuk biar ditinggal bininya, biar seret ekonominya. Ini kan sekte baru, Mas. Iya. Ini kan tidak rasional sebagai tokoh pembebas dan pencerah. Lah, sumber cinta dari Nabi itu betul-betul rohaniyah, qalbiyah, akliyah. Rohaniyah betul-betul ada sentuhan rohani yang terdalam, ada qalbiyah, ada empati, simpati secara hati, dan ada perspektif rasional yang bisa saya pahami. Kalau Nabi itu memang layak untuk dicintai, Allah layak untuk dicintai. Dua kekuatan Allah dan utusannya ini itu layak dicintai. Sehingga saya akan rela membaca kalimat syahadat untuk kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, dan saya rela untuk membaca kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada sumber cinta yang hakiki itu tadi. Lah, sementara cinta antar manusia itu sumbernya 3 hal tadi, berbeda. Sumber cinta antar manusia itu berbeda dengan sumber cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Lah, persoalannya di kita, Mas. Cinta kepada manusia itu seperti cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad, Mas. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena dalam posisi apapun, cinta hakiki itu hanya pada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi makanya saya katakan fatal, ada orang yang menciptakan istilah muhibbin pada habaib. Itu fatal sekali. Imam Ghazali menggambarkan, Mas, muhibbin itu seperti apa sih yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Beliau itu mengutip yang disampaikan dari Syekh Sari As-Sakati, tokoh sufi di kota Baghdad, Mas. Apa pernyataan beliau, Syekh Sari As-Sakati? Tud'al umamu yaumal qiyamati bi anbiya'iha alaihimussalamu. Fayuqalu ya ummata Musa wa ya ummata Isa wa ya ummata Muhammadin ghairil muhibbina lillahi ta'ala. Fa innahum yunaduna ya awliya Allahi halummu ilallahi subhanahu fatakadu qulubuhum tankhali'u farhan. Jadi kelak di hari kiamat itu digambarkan oleh Syekh Sari Sakati yang dikutip oleh Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, terbitan Bayrut, Mas, tahun 2010, juz 4, halaman 295. Di situ menarik dialog itu, Mas. Kelak di hari kiamat, semua umat akan dipanggil menghadap Allah sesuai dengan nama nabinya. Maka dikatakan di situ ada panggilan, wahai umat Musa, wahai umat Isa, wahai umat Muhammad, kecuali para pecinta Allah. Maka mereka yang dipanggil, wahai kekasih Allah, wahai umat Muhammad ghairil muhibbina lillahi. Kata istilah muhibbin muncul di istilah ini, Mas. Mereka yang dipanggil, wahai kekasih Allah, kemarilah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seketika hati mereka hampir tercerai-berai makrifatnya kepada Allah. Nah, sekarang ini muhibbin di hadapan kita, hatinya itu bercerai-berai ketika dipanggil para habib. Tidak bergelora kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Seolah-olah kapasitas habib itu menduduki posisi Allah dan Nabi Muhammad. Ini luar biasa bahayanya, Mas. Luar biasa bahayanya. Sehingga tidak ada dialog. Lah, tadi saya katakan ada yang saya lupakan, Mas.
Cinta antar manusia itu basisnya adalah ilmu, harus didasarkan pada ilmu. Nah, kalau cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad itu totalitas, loss. Harus betul-betul totalitas dengan penuh keyakinan dan kepasrahan. Nah, kita tidak boleh dengan totalitas, keyakinan dan kepasrahan cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia itu harus betul-betul didasarkan pada ilmu, bil ilmi wa tuqa. Karena kalau cinta yang bersumber dari pengandaian al-hawa dan cinta yang bersumber dari kehendak yang di situ diikat mawaddah, mahabbah, rahmah dan amanah, kemudian cinta yang bersumber dari syahwat, kalau tidak diiringi ilmu, ini berbahaya, Mas. Artinya apa? Cinta kita kepada istri itu sementara, harus ada basis keilmuan. Tidak asal mencintai. Cinta saya cinta kepada Mas Rifki itu harus berbasis keilmuan. Antar teman harus berbasis keilmuan. Suami pada istri harus berbasis keilmuan. Cinta anak kepada bapak harus berbasis keilmuan. Cinta bapak kepada anak harus berbasis keilmuan. Cinta saya kepada orang yang menggunakan istilah Habib itu harus berbasis keilmuan. Kalau menjadi istilah loh Mas, kalau tadi saya katakan kalau hanya menggunakan hanya sebagai istilah Habib, saya tutup mata, tutup telinga. Tidak akan saya perdebatkan. Tapi kalau mereka sudah menggunakan istilah Habib dan Muhibbin secara hakiki, sampai siap disebut jongos, sampai buta, itu berbahaya sekali. Ini harus diingatkan para Habib dan Muhibbin, jangan membangun sekte baru secara euforia, yang di situ memutus jaringan manusia dengan Allah dan Nabi Muhammad. Ini berbahaya yang luar biasa, Mas. Karena sumbernya berbeda. Kalau antar manusia harus bil ilmi. Makanya sama contohnya misalnya saya mengadopsi anak, itu harus berbasis ilmu, Mas. Boleh mengangkat anak angkat. Tapi saya tidak boleh menasabkan anak angkat ke saya. Kalau saya mengangkat anak angkat. Nah, ini kan ilmu, Mas. Kalau nggak didasarkan pada ilmu, mungkin banyak anak angkat yang langsung dinasabkan kepada orang tua, Mas. Nah, berbasis ilmu ini akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bisa diantisipasi. Sama, mencintai Habib dalam konteks istilah, oke lah tutup mata, tutup hati, tutup mata, tutup telinga, enggak apa-apa. Tapi harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, bahaya. Ilmunya apa? Diteliti fakta historisnya, data sezamannya. Benar nggak mereka itu cucu Nabi? Ya. Pakai ilmu. Kiai Imad menggunakan ilmu. Dengan melakukan riset, bagaimana fakta sejarahnya. Dr. Sugeng menggunakan ilmu. Profesor Manahim Ali menggunakan ilmu. Saya memahami perspektif sosiologis, antropologis menggunakan ilmu. Kita mencintai Habib dalam konteks istilah. Oke, tidak apa-apa dalam konteks istilah. Tapi harus kita pahami dari sisi ilmu. Apakah mereka itu akan membangun hegemoni? Apakah mereka akan membangun relasi kuasa yang tidak seimbang dalam bentuk kelas sosial? Ingin di atas dan kita posisinya sebagai inlander? Harus kita pahami. Oh ternyata iya. Oh nggak usah dicintai. Bahaya itu. Karena tidak ada yang boleh menghegemoni kita selain Allah dan Nabi Muhammad, Mas. Kita itu total pasrah pada Allah dan Nabi Muhammad. Tadi itu saya ingin memperjelas apa bahayanya tadi tentang penggunaan istilah pasangan istilah Habib dan Muhibbin itu. Menurut Imam Al-Ghazali yang mengutip Syekh Soleh As-Sakoti itu butuh diperjelas gitu, apa kengeriannya atau bahayanya atau apa dosanya atau bagaimana ya itu? Iya, Syekh Sari As-Sakoti itu terkait dengan terputusnya sistem jaringan cinta yang total kepada Allah dan Nabi Muhammad, itu akan membahayakan manusia, Mas. Makanya jangan jadi pemutus kita ini. Nah, sehingga orang boleh mencintai kita, tapi harus dengan ilmu. Jangan tidak. Contoh mencintai tidak dengan ilmu itu apa, Mas? Sampai mencium kaki itu namanya mencintai tidak pakai ilmu itu, Mas.
Contoh mencintai tidak pakai ilmu apa? Sudah ada penelitian G.I. Mat. Fakta historis sudah dipaparkan. Tapi masih keras kepala, bahkan membuat dalil-dalil framing. Ini kan mencintai tidak dengan ilmu, Mas. Contoh mencintai tidak dengan ilmu. Misalnya lagi punya anggapan bahwa habaib itu adalah ahlul bait. Ini kan perspektif yang tidak berdasarkan ilmu. Wong sudah jelas fakta historis ahlul bait itu siapa saja. Kok masih ada habaib mengaku sebagai ahlul bait? Ini kan nggak pakai ilmu, Mas. Akhirnya apa? Ini nampak indikasi bahwa habaib itu ingin menggunakan kata ahlul bait sebagai legitimasi untuk membangun hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Biar orang pada takut dengan istilah ahlul bait ini. Bahkan itu pernah dikatakan oleh Taufik Assegaf, seolah-olah ulama itu tidak ada artinya. Ulama itu tugasnya mengawal Habib. Ya, mengawal Habib. Ya. Ini kan nggak pakai ilmu, Mas, namanya. Ulama mengawal Habib itu kan nggak pakai ilmu. Atau ilmu kita namanya berbeda ulama ya? Itu, atau ilmu kita dengan sekte habaib itu berbeda ya? Makanya sudah saya sebut sebagai sekte baru itu, Mas. Sekte baru. Mereka itu menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya kamuflase, Mas. Nah, itu yang mau saya tanyakan ya. Boleh saya tanyakan sekarang atau nanti? Hanya kamuflase. Monggo sekalian. Ya. Sekte habaib ini, sekte Habib Balwi ini apakah masuk Ahlussunnah wal Jamaah ya? Istilah yang mereka gunakan sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Tetapi akan menjadi terdistorsi istilah itu ketika ada kehendak-kehendak Imam Habib Rizik Syihab. Seolah-olah terminologi Ahlussunnah wal Jamaah itu Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Nah, sehingga standar universal Ahlussunnah wal Jamaah Rizik Syihab itu tidak dipakai. Ahlussunnah wal Jamaah itu, Mas, tidak boleh mencaci pemimpin. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh mencaci pemimpin. Pantaskah sekte Habib Ba'alwi dalam imamah Habib Rizik Syihab dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Baru saja kemarin semua orang tahu dan semua orang mendengar dan mudah dilacak di sosial media bagaimana caci makian dia kepada Jokowi, Mas. Rizik Syihab ini udah betul-betul punya ajaran baru, Mas. Ngakunya saja Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sistem imamahnya itu sistem imamah yang menggunakan yang mengaku sebagai sahibul haq ini kan bahaya sekali, Mas. Ahlussunnah wal Jamaah itu menghormati pemimpin, Mas. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Nah, tapi dia tidak menghormati pemimpin. Kalau kita tidak setuju dengan pemimpin, mengkritiknya itu harus dengan bagus, harus dengan baik, dengan cara yang elegan dan bersahaja. Tidak seperti kemarin, fa, ayo. Itu kan dari perspektif politik ya, dari perilaku politik gitu. Kalau dari segi akidah gitu, apakah bisa masih masuk aswaja atau tidak? Kalau kita itu kan punya konsep aswaja itu dari ilmu kalam mengikuti Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam konteks ilmu tasawuf mengikuti Syekh Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dalam konteks fikih kan mujtahid mutlak mazhab 4. Tapi perlu diketahui, mereka punya mujtahid mutlak sendiri loh, Mas. Mereka mengaku pembaca Ihya Ulumuddin. Mengaku sebagai pembaca Ihya Ulumuddin, dan mereka juga mengaku Imam Al-Ghazali itu sebagai sumber kajian-kajian tasawuf mereka. Tapi dalam prakteknya mereka punya ajaran-ajaran sendiri, Mas. Kan ada khusus ajaran-ajaran Alawi itu, Mas.
Ya, Thariqah Ba'alawi itu. Ba'alwi, Thariqah Ba'alwi. Terus Ya, ya, berarti sekte Habaib ini di luar NU berarti ya, bukan NU ya. kalau praktek yang sudah berkembang selama ini itu sudah di luar NU, Mas. Jadi kalau sudah masuk dalam sistem imamah Rizik Syihab itu sudah di luar NU, Mas. Sudah di luar NU. Kalau sudah masuk sistem imamah Rizik Syihab. Ya, itu berarti sikap manis para habaib kepada NU struktural ataupun NU kultural yang ditunjukkan akhir-akhir ini berarti bukan bersumber dari kesadaran etis ya, ya. Tapi berlandaskan kepentingan saja ya. Kalau istilah kita itu takiyah, Mas. Takiyah. Takiyah itu nganu, Mas. Pura-pura saja. Hanya untuk kamuflase istilahnya, istilah saya itu. Untuk mengecoh saja. Saya ngomong sama beberapa pengurus PBNU, kalau nggak ada tesis Kiai Imad, itu Habib-Habib akan nguntel-nguntel PBNU itu. Sekarang Habib-Habib kan pada manis semua dengan PBNU, itu berkah sekali tesis Kiai Imad itu. Mereka itu inginnya tetap di relasi Habib Muhyiddin itu tetap ada, Mas. Kan kalau dikaji dalam teori sekte itu sudah masuk sekte, Mas, Habaib itu. Karena di situ sudah ada sistem yang berjalan. Berarti para muhibbin itu dalam konteks Habib, dalam konteks pasangan istilah Habib dan muhibbin yang digunakan oleh sekte Habib itu, kan orang yang mencintai itu seperti yang dicintai begitu. Berarti muhibbin itu termasuk bagian dari sekte Habaib. Betul begitu ya? Iya. Iya, masuk. Karena dia masuk sistem, Mas. Ya, di mana sekte Habaib itu kan bukan NU. Artinya para muhibbin itu bisa dikatakan secara nilai-nilai dan ajaran bukan NU ya, ya. Menurut saya bukan. Karena sudah masuk dalam sistem. Habib Rizik Syihab sendiri itu kan dulu sebelum ada tesis Kiai Imad kan gampang sekali nyaci maki orang-orang NU. Ya. Coba, Mas, saya suruh mengulang aja nggak mau, Mas. Bagaimana istilah yang mereka gunakan untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin, Mas? Bagaimana istilah yang mereka gunakan untuk guru saya, untuk guru kita semua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Bagaimana istilah yang mereka gunakan untuk Said Akil Sirot? Mereka kan menganggap NU itu sudah seperti apa begitu, Mas? Sementara saya menganggap NU sebagai sebuah institusi yang penuh keberkahan, luar biasa, dan akan saya kawal meskipun saya bukan pengurus, tapi saya akan mengawal itu semua. Apalagi kalau dikatakan bahwa pesantren itu bagian daripada basis keberadaan NU, berarti kan saya ini menjadi bagian daripada NU karena saya punya pesantren. Dan kalau kita kaji, kalau kita mempelajari teori tentang sekte, sebuah aliran, itu Habib Ba'alwi Rizik Syihab itu sudah menjadi sekte baru itu. Luar biasa dalam mengglorifikasi cinta itu luar biasa. Padahal cinta itu di Ihya itu juz 4 halaman 295 disebutkan, Mas. Al-hubbu ibaratun an maili tab'i ila syai'i al-muladzi. Cinta adalah ungkapan dari ketertarikan watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Muhibbin kan hubbu ibarah an maili tab'i ila syai'il muladzi itu kan betul-betul kuat sama Habib itu, Mas. Padahal tadi saya katakan cinta antar manusia itu sumbernya 3. Untuk biar tidak tertipu, maka harus pakai ilmu. Kecuali cinta pada Allah dan Nabi Muhammad harus total, nggak usah dihalang-halangi, Mas. Harus totalitas cinta pada Allah dan Nabi Muhammad. Yang menjadi bahaya ini kan siapapun yang berani menghalang-halangi cinta manusia pada Allah dan Nabi Muhammad ini kan berbahaya. Sampai seolah-olah pemilik surga mereka nggak dapat syafaat. Ini kan sebenarnya menghalang-halangi syafaat Nabi kepada kita, Mas.
dihalang-halangi oleh Habib yang seolah-olah kalau tidak lewat mereka, Nabi nggak akan beri syafaat kita. Ini kan bahaya, Mas. Masa Nabi Muhammad itu kan ada selawat namanya selawat Habibil Mahbub, Mas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadinil Habibil Mahbub, Syafil Ilali, wa Mufarrijil Kuru. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang Habib, punya kekuatan cinta yang luar biasa, Al-Mahbub, dan dicintai oleh kita semua. Habibil Mahbub, Syafil Ilali, dia itu adalah penyembuh, obat penyakit, sakit-sakit yang ada pada diri manusia, dan pembebas dari segala kerupekan, dari segala suasana yang dimana manusia tidak ada jalan keluar. Nabi Muhammad itu akan beri jalan keluar. Nah, kok ada orang menutup antara relasi cinta Nabi Muhammad dengan manusia yang lain, dengan umatnya? Ini kan sama halnya memutus jaringan mahabbah umat kepada Nabi Muhammad, Mas. Habib kok merasa sebagai pemilik syafaat, sebagai kata kunci untuk mendapatkan syafaat Nabi, sebagai kata kunci untuk bisa menghentikan siksa neraka, sebagai kata kunci untuk bisa memasukkan orang ke surga. Ini kan sudah sekte, Mas. Ini kan ajaran sesat sebenarnya, Mas. Sesat. Masuk karena ajaran memutus sesat ya. Jaringan masuk. Karena memutus jaringan antara Nabi Muhammad dan umatnya dan Nabi Muhammad. Terlalu berani Habib-Habib yang pidato seperti itu, Mas. Yang ceramah seperti itu. Terlalu berani. Harusnya istighfar mereka. Tapi kan mereka nggak takut dosa. Membelokkan nasab aja nggak takut, Mas. Iya. Dan tidak pernah ada permintaan maaf. Dan tidak pernah ada permintaan maaf. Iya. Ini kan luar biasa, bahaya sekali, Mas.